teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang Ether Channel. Seperti biasa, kita akan belajar dari sebuah contoh kasus. Kita masukkan dulu ke sini dua switch yang 2960. Ini namanya kita ganti menjadi switch 1 dan yang ini diganti menjadi switch 2. Lalu kita konekkan kabel. Nah, di sini kabelnya ada 3 ya teman-teman, maka nantinya akan ada 2 kabel yang diblokir dan yang aktif hanya 1 kabel saja. Kita coba hapus kabel tulisan FA ini agar lampunya terlihat lebih jelas. Kita ke option, preference, lalu yang always show port labels in logical workspace ini kita on-kan saja. Nah, di sini untuk tulisan FA-nya sudah hilang ya, dan kabelnya warnanya sudah bisa dilihat dengan lebih jelas. Oke, kita tambahkan 1 kabel lagi. Nah, ini kita fast forward saja ya teman-teman. Dan di sini bisa dilihat bahwa ada 3 port yang diblokir dan di sini yang aktif itu hanya 1 saja. Bahwa ada 3 port yang diblokir dan untuk port yang aktifnya itu hanya 1 saja. Misalkan untuk bandwidth antar switchnya itu kita membutuhkan 400 mega, karena ada 1 port yang menyala, maka hanya ada 100 mega yang akan dibandwidthkan. Untuk mengaktifkan 3 port dan disatukan kembali itu membutuhkan yang namanya Ether Channel. Teman-teman tahu kan bahwa jika semisal port FA2-nya ini dinyalakan, nanti akan terjadi yang namanya looping. Kali ini kita akan menyatukan portnya menjadi satu yang namanya Ether Channel. Nah, Ether Channel itu artinya menyatukan kabel-kabel dari beberapa menjadi satu port. Secara fisik terlihat 4 kabel, namun secara logika itu adalah 1 kabel saja ya teman-teman. Pada video selanjutnya kita akan mengkonfigurasi Ether Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, pada video kali ini kita akan mengkonfigurasi Ether Channel. Untuk Ether Channel sendiri ada beberapa protokol yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu LACP. Ini kita tuliskan. Yang pertama, LACP. LACP ini artinya open standard. Artinya ketika switch Cisco bertemu yang bukan Cisco itu bisa menggunakan LACP. Yang kedua itu ada yang namanya PAGP. Yaitu khusus untuk switch Cisco dengan switch Cisco. Itu harus menggunakan PAGP teman-teman, namun pakai PACP juga tidak apa-apa. Pada video kali ini kita akan mengkonfigurasi LACP. Yang pertama kita mengkonfigurasikan terangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita pergi ke switch 1, ke tab CLI, enable, configure terminal, interface, range FA 0/1 sampai 4, switch port, mode terang. Kemudian kita ke switch 2, kita ketikkan hal yang sama, enable, configure terminal, interface, range FA 0/1 sampai 4, switch port, mode terang. Nah, untuk konfigurasi Ether Channel LACP-nya, kita langsung saja ke switch. Kemudian kita ketikkan channel group. Nah, untuk konfigurasi Ether Channel LACP, kita langsung saja ke switch, kemudian kita ketikkan channel group. Lalu kita beri tanda tanya.
Nah, di sini untuk channel grupnya itu kita bisa memilih angka dari 1 sampai 6. Kita akan memilih yang 1, enter. Lalu kita ketikkan modenya. Kita beri tanda tanya. Nah, di sini modenya itu ada aktif, auto, desirable, on, dan pasif. Yang aktif dan juga pasif itu untuk LACP dan juga yang auto dan desirable itu untuk PAGP ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan fokus dulu pada yang LACP. Aktif ini artinya adalah mengajak dan pasif ini artinya adalah menunggu. Berarti jika kita setting switch 1 untuk aktif, berarti ia mengajak switch 2 untuk menjadi LACP. Oke, kita setting switch 2 ini menjadi pasif ya teman-teman. Channel grup 1 mode pasif. Enter. Kita lanjut ke switch 1. Di switch 1 ini kita ketikkan channel group. Di sini kita juga bisa memilih dari angka 1 sampai dengan 6. Kita akan menggunakan 1, lalu kita ketikkan modenya. Kali ini untuk yang switch 1 ini kita akan menggunakan yang aktif ya teman-teman, karena switch 2 tadi kita sudah menggunakan yang pasif. Oke teman-teman, ini kita langsung fast forward saja ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya di sini untuk seluruh portnya itu sudah menyala. Berarti portnya itu menjadi 1 dan bandwidthnya itu sudah menjadi 400 MB. Pada video selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi error channel yang PAGP. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi PAGP-nya. Oke, kita langsung saja tambahkan switch multilayer yang 2560 ini. Di sini, kemudian kita konekkan menggunakan 3 kabel saja ya teman-teman. Nah, ini itu artinya adalah ada 300 MB ya teman-teman untuk bandwidthnya. Oke, setelah itu kita setting pada switch 2 yang ke switch multilayer 3. Kita langsung saja masuk ke interface range FA 0/5 sampai 7. Switch port mode terang. Setelah itu kita ketikkan channel group. Kita akan menggunakan channel group 2 ya teman-teman untuk modenya. Ini kita tanda tanya. Di sini ada desirable dan auto. Desirable itu artinya mengajak dan auto itu artinya menunggu. Nah, kali ini kita akan settingnya yang desirable saja ya teman-teman. Channel group 3 mode desirable. Enter. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut konfigurasi pada multi-layer switch-nya. Kita masuk ke tab CLI. Teman-teman, kita masuk ke enable configure terminal interface range FA 0/5 sampai 7. Interface range FA 0/1 sampai 3. Switch port mode terang. Nah, di sini terdapat komen rejected ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu kan kalau di multi-layer switch itu jika ingin terang kita harus mengatur untuk encapsulation-nya. Oke, kita langsung saja switch port terang encapsulation.1Q. Baru switch port mode terang. Lalu yang ini channel group 2 mode desirable. Nah, di sini setelah kita fast forward itu sudah menyala semua ya teman-teman. Lalu kita masuk ke multi-layer switch-nya, kita ketikkan to show error channel summary. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini untuk port channelnya itu PA02 itu SO yang artinya itu in use, dan untuk protokolnya itu PAGP. Kemudian portnya di sini adalah FA01
2, dan juga 3. Oke, begitu ya teman-teman untuk konfigurasi Ether channel yang PAGP-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi switch layer 3 atau multi layer switch. Langsung saja kita tambahkan satu lagi untuk multi layer switch-nya. Kita gunakan yang 2560 juga ya teman-teman. Kemudian kita konekkan menggunakan 3 kabel juga. Lalu di sini kita akan coba nyalakan lagi untuk port FA-nya ya teman-teman. Kita ke option, preference. Lalu kita klik yang always show port label ini. Di sini untuk tulisannya itu sudah kembali menyala ya teman-teman. Untuk multi layer switch tidak konfigurasi untuk terang ya teman-teman, melainkan kita menggunakan IP. Nah, misalkan untuk multi layer switch satu ini IP-nya adalah 10.10.10.1 dan yang ini adalah 10.10.10.2. Langsung saja kita ke konfigurasinya. Kita pergi ke multi layer switch 0. Kemudian kita konfigurasikan interface range FA 0/4 sampai 6. Lalu di sini no switch port. Yang di sini kita perlu untuk mendisablekan interface FA 0/4 sampai 6 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita buat Ether channelnya. Kita ketikkan channel grup 3 karena yang 2 dan juga yang 1 itu sudah dipakai ya teman-teman. Channel grup 3 mode on. Lalu kita lanjut ke interface PO3. No switch port. Kita masuk ke interface PO3. IP address 10.10.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kemudian kita ke multi layer switch 1. Kita enable configure terminal, lalu kita masuk ke interface range FA 0/1 sampai 3. Channel grup 3 mode on. Kemudian kita ketikkan no switch port. Lalu kita cek show Ether channel summary. Dan di sini sekarang R-nya ini adalah layer 3. U-nya itu in use. Kemudian portnya itu dari FA01 sampai dengan FA03. Kita coba cek di switch multi layer yang 0 ini. Show Ether channel summary. Teman-teman bisa dilihat ya bahwa di sini ini untuk grupnya itu sudah ada grup 3 dengan port channel PO3 yang value ini artinya sudah di routing dan digunakan ya teman-teman. Untuk portnya itu FA 0/4 sampai dengan 6. Jadi begitu ya teman-teman untuk konfigurasi Ether channel. Sampai jumpa di section berikutnya.